saya Gina Anifa Herunisa dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih lelang dan apa sih lelang itu dan bagaimana sih prosedur terselenggaranya lelang tersebut dan apa saja syarat yang dituju untuk melakukan lelang tersebut. Istilah lelang dari bahasa Belanda yaitu vendu, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut auction. Istilah lainnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda openbaar verkoping, openbaar veiling atau openbaar verkopingen, yang artinya lelang atau penjualan di muka umum. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lelang adalah penjualan di hadapan orang banyak dengan tawaran yang atas atau mengatasi, dipimpin oleh pejabat lelang, sedangkan melelang adalah menjual dengan secara lelang. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang yang diumumkan oleh pejabat lelang yang terkait. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang asas-asas lelang, yaitu asas lelang dibagi menjadi 4, yaitu asas keterbukaan, asas persaingan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas efisiensi, dan asas akuntabilitas. Fungsi lelang yaitu ada 2, fungsi privat dan fungsi publik, yaitu fungsi privat yaitu peranata lelang merupakan wabah bagi pasar jual beli barang oleh masyarakat. Masyarakat yang secara sukarela memilih menjual barang miliknya secara lelang untuk memperoleh harga secara optimal. Dalam hal ini, lelang akan memperlancar arus lalu lintas dalam penjualan. Fungsi publik, fungsi publik peranata lelang merupakan sarana penegakan hukum dan pengolahan aset negara yang tercermin pada saat digunakan aparatur negara yang untuk menjalankan tugas umum pemerintahan di bidang penegakan hukum dan pelaksanaan undang-undang sesuai ketentuan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu undang-undang perpajakan, undang-undang acara pidana ataupun perdata, undang-undang panitia urusan piutang, undang-undang hak tanggungan, undang-undang jaminan fidusia, undang-undang kepailitan. Selain itu, dalam fungsi publik ini, peranata lelang juga memiliki fungsi budgeter, yaitu yang berkaitan dengan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang berasal dari bea lelang dan uang miskin serta pajak lain yang terkait dengan jual beli barang melalui lelang. Itu lelang eksekusi dan lelang non eksekusi. Namun, lelang non eksekusi ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu lelang non eksekusi wajib dan lelang non eksekusi sukarela. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang lelang eksekusi, yaitu penjualan barang yang bersifat paksa atau eksekusi suatu putusan pengadilan negeri yang menyangkut bidang pidana atau perdata maupun putusan panitia urusan piutang negara PUPN dalam kaitannya dengan pengurusan piutang negara, serta putusan dari kantor pelayanan pajak dalam masalah perpajakan. Lelang non-eksekusi, yaitu lelang barang milik atau dikuasai negara yang tidak diwajibkan dijual secara lelang apabila dipindah tangankan atau lelang sukarela atas barang milik swasta. Lelang tersebut dilaksanakan bukan dalam rangka eksekusi, namun atau tidak bersifat paksa atas harta benda seseorang. Lelang non eksekusi wajib, yaitu lelang yang dilaksanakan atas permintaan pihak yang menguasai atau memiliki suatu barang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dijual secara lelang. Lelang non eksekusi sukarela, yaitu lelang yang dilaksanakan atas permintaan masyarakat atau pengusaha yang secara sukarela menginginkan barangnya tersebut dijual atau dilelang. Contoh dari lelang non eksekusi wajib yaitu barang-barang inventaris milik instansi pemerintah. Apabila sudah dihapuskan, maka berdasarkan pasal 48 Undang-Undang Perbendaharaan JO Inpres nomor 9 tahun 1970, barang-barang tersebut harus dijual secara lelang melalui kantor lelang termasuk lelang
atas putusan atau penetapan lembaga peradilan yang dalam amar putusannya diwajibkan adanya penjualan secara lelang dan sebagainya. Klasifikasi pejabat lelang berdasarkan pasal 7 Vendu Instruksi, pejabat lelang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pejabat lelang kelas 1 atau PL1, yaitu pegawai negeri sipil yang diangkat khusus sebagai pejabat lelang, atau penerima uang kas negara yang ditugaskan sebagai pejabat lelang atau telah dihapuskan pada tahun 1930. Yang kedua yaitu ada pejabat lelang kelas 2 atau PL2, yaitu pegawai negeri selain pejabat lelang kelas 1 yang diberi tugas tambahan sebagai pejabat lelang atau orang-orang yang khusus atau bukan PNS diangkat sebagai pejabat lelang. Kemudian dalam pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan nomor 27 PMK 06/2016 ditegaskan bahwa pejabat lelang terdiri dari yaitu pejabat lelang kelas 1 yang berwenang melaksanakan lelang untuk semua jenis lelang atas permohonan penjual atau pemilik barang. Yang kedua yaitu ada pejabat lelang kelas 2 yang berwenang melaksanakan lelang non-eksekusi sukarela atas permohonan balai lelang atau penjual atau pemilik. Prosedur lelang kelas 2 yaitu alur proses lelang kelas 2 dilakukan dengan melakukan beberapa tahapan, diantaranya yaitu pralelang, yaitu ada 4, yaitu pengajuan permohonan lelang, pengumuman waktu lelang dan tempat lelang, pengajuan SKT, dan penentuan nilai jaminan. 2. Pelaksanaan lelang, yaitu ada 5, yaitu penentuan nilai limit, pembatalan sebelum lelang, pembuatan kepala risalah lelang, pembacaan risalah lelang, dan pemandu lelang. Yang ketiga ada pasca lelang, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu penandatanganan risalah lelang, pembayaran pajak, penyerahan hasil bersih lelang, pembuatan salinan risalah lelang, dan penatausahaan lelang. Sebagai bukti pelaksanaan lelang, seorang pejabat lelang wajib membuat berita acara lelang yang disebut dengan risalah lelang, yaitu ketentuan dalam pasal 35 Vendu Reglement menyebutkan bahwa dari tiap-tiap penjualan umum yang dilakukan oleh juru lelang atau kuasanya selama penjualan untuk tiap-tiap hari pelelangan atau penjualan harus dibuat berita acara tersendiri. Aturan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan lelang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 27 PMK 06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Angkatan pejabat lelang, yaitu pejabat lelang diangkat oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan berdasarkan usul Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara. Usul pengangkatan pejabat lelang diajukan kepada Kepala Kanwil setempat dengan alasan kekurangan pejabat lelang, terjadi mutasi pegawai yang menjadi pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara, dan apabila dipandang perlu kurang adanya pejabat lelang. Tugas dan fungsi pejabat lelang yaitu jabatan fungsional selaku pejabat umum yang melayani masyarakat untuk melaksanakan lelang. Dalam setiap pelelangan, pejabat lelang mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, peneliti dokumen secara lelang, pemberi informasi lelang, pemimpin lelang, dan pejabat umum. Persyaratan menjadi pemandu lelang yakni sebagai berikut, yaitu yang pertama, sehat jasmani dan rohani, pendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat, lulus diklat pemandu lelang atau memiliki kemampuan dan cakap untuk memandu lelang dan mendapat surat tugas dari pejabat yang berwenang. Pemandu lelang yang berasal dari luar DJKN harus memenuhi syarat. Yang pertama, sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, pendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat, memiliki kemampuan cakap untuk memandu lelang. Hak dan kewajiban pejabat lelang. Yang pertama, melakukan analisis yuridis terhadap dokumen persyaratan lelang dan dokumen barang yang akan dilelang. Yang kedua, menegur dan atau mengeluarkan peserta dan atau
pengunjung lelang apabila melanggar tata tertib yang ada dalam pelaksanaan lelang tersebut. Yang ketiga, menolak melaksanakan lelang apabila tidak yakin akan kebenaran formal berkas persyaratan lelang. Yang keempat, melihat barang yang akan dilelang. Sekian dari saya, Gina Anifa Nurunisa. Saya mengucapkan terima kasih untuk nanti yang melihat video saya ini, dan terima kasih untuk Ibu Mardiana yang udah memberikan tugas tentang video ini untuk gimana sih lelang tersebut, apa saja sih persyaratan lelang itu untuk memenuhi tugas PLKH. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.